Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang ujian EPS topik dan peluang bekerja di Korea Selatan. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa ujian EPS topik adalah syarat mutlak untuk bisa melamar bekerja di Korea Selatan. Setelah EPS topik, ada juga tes skill atau yang biasa kita kenal dengan sebutan skill test. Nah, skill test sendiri terdiri dari kemampuan dasar, kemudian tes fisik, kemudian juga tes wawancara dalam berbahasa Korea. Nah, kalau ujian EPS topiknya lulus, baru kita bisa mengikuti tes skill atau skill test. Tetapi kalau ujian EPS-nya tidak lulus atau tidak melampaui passing grade, kita tidak bisa melanjutkan tes tersebut. Artinya kita dinyatakan gagal dan mengulang kalau ada tes di kemudian hari atau tes-tes selanjutnya. Biasanya tes EPS topik ini diadakan 1 tahun sekali ya, biasanya. Tetapi karena kemarin kondisinya COVID, jadi sempat off, sempat tutup sekitar 2 tahun, baru pada tahun ini, tahun 2022 kembali diadakan untuk ujian EPS topik. Nah, berapa sih biayanya untuk ujian EPS topik? Biayanya sekitar 24 US dollar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 346.290 rupiah. Nah, itu untuk pendaftaran EPS topik. Nah, setelah melakukan pendaftaran secara online melalui website C2GB P2MI, kemudian kita melaksanakan verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas ini yang menentukan kita bisa lanjut ujian atau tidak. Kalau berkasnya tidak memenuhi, berarti kita dinyatakan tidak bisa mengikuti ujian dan uang pendaftaran yang masuk itu akan dikembalikan. Tetapi kalau kita lulus verifikasi berkas, verifikasi dokumen, kita bisa mengikuti ujian EPS topik. Nah, untuk standar kelulusannya sendiri atau passing grade-nya sendiri, yaitu untuk sektor manufaktur, poinnya adalah 150 poin. Kemudian untuk sektor fishing, yaitu passing grade-nya 60 poin. Nah, jadi manufaktur lebih tinggi poinnya dibanding dengan fishing. Ini untuk poin kelulusannya. Nah, untuk peluangnya sendiri bagaimana? Peluang masih terbuka lebar ya teman-teman untuk yang mau bekerja di Korea Selatan. Asalkan yaitu tadi syaratnya lulus ujian EPS topik. Nah, kalau dilihat dari data hasil verifikasi dokumen kemarin yang telah dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di UNES, Universitas Negeri Semarang, dan di IKOPIN Bandung, itu yang lolos verifikasi berkas ada 18.565 peserta. Nah, artinya mungkin untuk yang pendaftar secara online bisa lebih dari nominal ini, tetapi yang lolos dan berhak mengikuti ujian EPS topik yaitu 18.565 peserta. Nah, kemudian untuk kuota sendiri bagaimana? Nah, untuk kuota di sektor manufaktur yaitu 3.148, kemudian di sektor fishing yaitu 1.690. Jadi memang kita harus ekstra bekerja keras, harus rajin belajar untuk bisa lolos ujian EPS topik supaya kita bisa melamar bekerja di Korea Selatan. Nah,
Menariknya ujian EPS topik yang sekarang berbeda dengan ujian EPS topik yang dulu ya. Kalau dulu itu masih menggunakan paper, artinya masih menggunakan lembaran yang dibagikan oleh panitia ujian. Tetapi kalau untuk yang sekarang itu sudah menggunakan CBT atau Computer Based Test. Ini penggunaan CBT ini udah 2-3 tahun yang lalu ya. Jadi sudah menggunakan sistem komputer, dan enaknya kalau menggunakan sistem CBT ini kita bisa tahu begitu selesai mengerjakan soal itu langsung ada poinnya atau passing grade-nya, dan poin tersebut bisa menyatakan lulus atau tidak. Kalau poinnya melampaui passing grade berarti kita lulus. Kalau di bawah passing grade, ya kita tidak bisa melanjutkan untuk ujian EPS topik maupun ujian skill test. Kalau kita lulus, baru kita melaksanakan ujian skill test. Nah, untuk teman-teman tetap semangat, tetap berusaha, jangan menyerah. Saya yakin kalau kita bekerja keras, sungguh-sungguh belajar dengan rajin, itu akan mendapat hasil yang maksimal. Ya. Artinya kita dituntut memang untuk belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, agar kita bisa lulus ujian EPS topik. Nah, kemudian tipsnya yaitu perbanyak latihan soal atau tryout. Ya. Rajin mengerjakan soal tryout, kemudian juga pembahasan, kemudian perbanyak vocabulary atau kosakata. Nah, itu akan jauh lebih memudahkan kita untuk nanti mengerjakan ujian EPS topik. Nah, ujian EPS topik kali ini ada atau dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di Jakarta, di Ciracas, Jakarta Timur, dan di Semarang. Jadi ada 2 lokasi tempat berlangsungnya ujian EPS topik. Mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.